Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan di ISG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama dengan Heditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Terima kasih Mas Didi telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat hari ini ISG kembali menguat atau ditutup menguat 0,14% ke level 6.392. Anda melihat apakah ini memang karena penguatan ini disebabkan karena euforia vaksin kah atau seperti apa? Oke, yang pertama-tama memang penguatan ISG ini kalau secara teknikal masih bisa kita lihat masih ada potensi upside ya untuk kedepannya di ISG sendiri. Paling tidak nanti di level 5450 hingga nanti di levelnya di 6560. Hal ini juga salah satunya disebabkan oleh adanya euforia vaksin yang telah didistribusikan oleh pemerintah kita, dan besok di tanggal 13 sendiri vaksin tersebut mulai dijalankan begitu ya. Kalaupun lancar, ini akan sedikit banyak nanti berpengaruh dan mengangkat ISG kita. Namun harap diperhatikan di akhir-akhir minggu ini, karena kami melihat ini sudah terjadi di akhir-akhir penguatan sendiri ISG-nya. Karena kita lihat dari sisi indikatornya pun MACD-nya sudah cenderung divergence, dan kalau kita lihat secara Elliott Wave sendiri, ini ISG sudah berada di akhir wave 3 dari wave 5. Jadi untuk para investor kecenderungannya cukup berhati-hati terlebih dahulu dalam bertransaksi, dalam trading, karena memang sudah berada di akhir-akhir penguatan seperti itu. Oke, tapi euforia dari vaksin sendiri ini akan berlangsung berapa lama sih sebenarnya? Apakah masih akan terasa sampai pekan depan? Oke, untuk euforia vaksin sendiri sebenarnya dalam jangka menengah sampai jangka panjang kurang lebih mungkin dalam waktu 1 sampai 2 tahun masih cukup baik begitu ya, apabila nanti untuk distribusi dan pelaksanaan vaksin sendiri cukup baik. Namun demikian dapat kita perhatikan kalau kita masuk dalam jangka pendek, ini cukup wajar apabila saham-saham yang istilahnya tersangkut dengan vaksin, dengan euforia vaksin ini akan koreksi terlebih dahulu. Jadi itu cukup wajar karena koreksinya koreksi wajar dan nanti berpeluang untuk menguat kembali seperti itu. Oke, ini termasukkah dengan saham Kalbe Pharma yang hari ini cukup ramai sekali, dan juga saham IRRI atau IRA yang sempat disuspend? Iya, betul. Jadi kalau untuk saham Kalbe sendiri memang ini menyangkut dalam di mana swasta dihubungkan atau diperbolehkan untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 sendiri oleh pemerintah kita. Dan untuk IRRA juga sebenarnya nanti lebih kepada jarum suntik ya, jadi jarum suntik ataupun nanti tender-tender yang ada untuk menjalankan vaksin dari IRRA sendiri. Makanya kenapa IRRA juga naiknya cukup tinggi, dan demikian pula Kalbe dari kemarin juga cukup ramai diperdagangkan seperti itu. Oke, berarti seberapa besarkah mungkin dari euforia vaksin ini akan memacu, atau cukup besar sebenarnya euforia ini memacu beberapa saham farmasi, berarti seperti itu ya Mas Didit? Betul sekali. Sebenarnya sebelum ada distribusi vaksin pun dengan adanya pembuatan vaksin dan nanti sudah direncanakan tahapan-tahapan vaksinnya, sebenarnya euforia ini sudah berasa karena beberapa saham yang menyangkut healthcare, menyangkut vaksin juga sudah naik cukup tinggi sekali ya, seperti KF, INAF, kemudian IRRA kemarin, dan disusul dengan KLBF sendiri seperti itu. Oke, tapi untuk saham kita lihat ya, beberapa saham-saham yang saat ini yang cukup digemari karena euforia vaksin, harganya cukup naik tinggi. Nah, untuk Kalbe Pharma sendiri, Anda melihat harganya cukup tinggi sekali kah atau seperti apa? Sama seperti IRA juga? Iya, kalau kita berbicara tentang harga saham, terlebih nanti secara teknikal, sebenarnya KLBF sendiri kami masih punya target untuk KLB kembali ke area 1.900-an lagi. Jadi memang di highest tadi di 1960 memang sudah kena dan sempat turun lagi, dan kami memperkirakan untuk KLBF sendiri masih ada peluang untuk menguat ke area 1.900-an hingga 1.930. Dan kemudian dari sisi teknikal juga, untuk IRA meskipun disuspend nanti
untuk para pelaku pasar, para investor juga dapat mencermati memang akan terjadi sedikit koreksi dulu karena kemarin ditutup di 3.700 ya. Paling tidak nanti untuk IRRA dapat menguji ke areanya di 38 hingga 4.000-an terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, baik, kita beralih ke beberapa saham lainnya. Ini kalau kita lihat di mana faktor yang cukup mempengaruhi pergerakan IHSG karena adanya juga beberapa yang mempengaruhi, diantaranya perbankan yang cukup paling kontributif di sini ya, Mas Didit. Ini Anda melihat bahwa ada juga perkebunan yang melemah. Faktor-faktor apa sih yang kita lihat properti, keuangan, dan aneka industri ini mampu bangkit saat ini, sementara infrastruktur yang kemarin sempat membaik kini terperosok? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari story-nya, untuk saham-saham perbankan di awal-awal tahun mulai diminati atau digemari oleh para investor asing karena banyak kalau kita melihat banyak dana asing yang masuk ke saham-saham perbankan khususnya seperti BCA, BRI maupun ke BMRI ya. Nah, dapat kita perhatikan memang saham perbankan ini kan sebagai penggerak faktor utama penggerak dari IHSG sendiri. Jadi apabila saham perbankan memang masih diminati dan dana-dana asing juga masih cenderung masuk ke saham-saham perbankan itu, maka IHSG masih kecenderungannya untuk naik. Kemudian kalau kita perhatikan dari saham perkebunan memang terkoreksi cukup agresif, indeksnya 2% sendiri ya, dari Jak Agri sendiri. Ini memang sebenarnya kalau kita lihat secara story sebenarnya cukup baik karena dengan adanya pengaruh La Nina, maka untuk saham-saham perkebunan khususnya dari sektor CPO sendiri ini sebenarnya masih diuntungkan karena ada kurangnya supply dan masih tingginya permintaan untuk CPO sendiri. Namun demikian kami melihat hal ini cukup wajar, koreksi ini cukup wajar secara teknikal dan kami memperkirakan untuk saham CPO sendiri mampu nanti paling tidak kembali ke areanya di 1.600-an ya untuk Jak Agri sendiri. Oke, baik. Betul seperti itu. Oke, Mas Didit, ini kalau kita lihat juga terkait dengan emiten konstruksi BUMN pada IHSG hari ini Anda melihatnya seperti apa? Untuk konstruksi BUMN sebenarnya masih cukup menarik, terlebih kemarin beberapa waktu yang lalu ya dengan munculnya Omnibus Law, kemudian dengan adanya katalis SWF, ini sebenarnya cukup menarik untuk saham-saham konstruksi di BUMN karena menjadi katalis positif untuk mendapatkan dana segar dan melanjutkan kegiatan pembangunannya kembali. Secara teknikal pun untuk saham-saham konstruksi seperti Wika maupun Waskita memang masih koreksi dan koreksinya cukup wajar. Kami memperkirakan masih ada sedikit upside, paling tidak untuk Waskita sendiri ke areanya di 1.800-an gitu ya, 1.800, idealnya di 1850. Kemudian untuk Wika sendiri masih ada upside, paling tidak nanti ke areanya 2.270, menguji resistennya hingga ke area 2350 seperti itu. Oke, baik. Terakhir Mas Didit, peluang untuk IHSG besok akan seperti apa? Apakah masih akan melanjutkan penguatannya melihat bahwa besok adalah hari pertama vaksinasi ya? Betul, atau ya. seperti apa Anda melihatnya? Aksi profit taking masih akan banyak? Oke, sebenarnya nanti akan cenderung sedikit fluktuatif karena memang sama seperti hari ini mungkin investor menunggu-nunggu keberhasilan vaksin untuk besok ya di tanggal 13 terlebih Presiden Jokowi sendiri yang akan divaksin pertama kalinya. Dan kami memperkirakan secara garis besarnya sebenarnya IHSG masih ada peluang untuk menguat nantinya. Paling tidak nanti menguji di level 6450 hingga di 6560-an. Nanti secara teknikalnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Didit telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas.